Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sektor ekonomi, tentunya ini adalah sektor yang tidak lepas dari peradaban umat manusia, dari awal peradaban sampai sekarang ya gitu. Nah, pada dasarnya core dari ekonomi adalah bagaimana cara manusia itu survive terhadap kehidupannya masing-masing gitu. Nah, dalam hal ini tentunya Muhammadiyah menangkap bahwa sisi dakwah Muhammadiyah itu sangat erat hubungannya dengan ekonomi. Transformasi hal tersebut adalah bagaimana Muhammadiyah, kami father kita membuat yang namanya amal usaha Muhammadiyah. Bagaimana amal usaha Muhammadiyah itu bisa menghidupi pergerakan dan dakwah Muhammadiyah, bisa memuluskan gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah baik itu di secara nasional maupun di tataran ranting seperti itu. Nah, tentunya hal senada juga dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW ketika dulu hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah seperti itu. Jadi ketika dahulu Nabi Muhammad hijrah itu di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Lalu selanjutnya adalah membangun pasar. Meskipun di situ sudah ada pasar, tapi pasar Yahudi seperti itu. Nah, pasar Yahudi kita tahu bahwa penuh dengan kecurangan, penuh dengan timbangan yang tidak valid, penuh dengan perjudian dan kegiatan fasik yang lainnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa ini bukan pasar, dan Nabi Muhammad membentuk pasar sendiri, pasar umat muslim seperti itu. Nah, artinya Nabi Muhammad paham betul bahwa dakwah dan sisi atau sektor ekonomi itu beririsan atau beriringan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Bagaimana dakwah itu bisa mulus dengan sektor ekonomi, Nabi Muhammad paham betul. Nah, pada malam hari ini tentunya kita kedatangan dengan gaji rutin lumayan. Saya mengundurkan diri dan saya memilih berkhidmat mengurus masjid. Akhirnya saya jadi ketua takmir Masjid Al-Falah. Dari infak 1 bulan itu 9 juta per bulan. Alhamdulillah saat ini Ramadan kemarin tembus di angka 753 juta. Jadi saya provokator terkenalnya karena membuat perubahan baik di bisnis ya. Alhamdulillah pas pensiun cabangnya dari 50 outlet membawa 500 pegawai. Jadi lumayan kan waktu itu, pensiun ya. Saat ini fokus di kemasjidan dengan terobosan akhirnya sejak 2019 menjadi masjid bercontoh nasional. Dan saat ini pegawai Masjid Al-Falah ada sekitar 35 orang full timer digaji profesional. Jadi satu bulan masjid menggaji hampir 60 sampai 70 juta. Jadi masjid buka 24 jam. Masjid makan-makan, masjid ramah musafir. Karena saat ini ada orang sakit dari Blora, Jepara itu yang kita urus, sekarang kita rawat. Ada Mbak Ben yang sudah 4 tahun tidur di Masjid Al-Falah karena tidak diterima oleh keluarganya. Kita rawat saat ini masuk di RSUD. Dan banyak orang yang punya masalah, punya utang sampai 8 miliar Pak Zainuri. Itu kita urus dan sekarang sudah lunas utangnya. Jadi apapun masalahnya, masjid solusinya. Jadi kalau melihat anak-anak muda gini, kalau masjid di Solo, di Muhammadiyah kok nggak ada yang
yang bisa diurus, berarti yang kebangetan anak-anak muda yang ada di sini. Serius, ini kan banyak anak muda, ini ada masjid tengah kota. Nah, karena apa? Tadi yang disampaikan. Ahabbu biladi ilallah masjid juga wa afdhalu biladi aswaquha. Tempat yang paling dicintai sama Allah adalah masjid. Dan tempat industri keuangan, perbankan, tentunya mereka memiliki misi yang sedikit berbeda. Kalau saya bisa menyalurkan pembiayaan ke siapapun itu, baik itu ke pelaku industri kreatif atau pelaku industri keuangan lainnya, maka sebagai bank pasti akan meminta istilahnya apa itu pembayaran bunga atau margin dari syariah atau syariah dan juga pokoknya. Ya. Jadi karena mereka ini juga dituntut untuk bisa beroperasi secara sehat dan meminimalkan kredit macet dan seterusnya. Next, permodalan untuk industri kreatif itu menjadi sangat kompleks ya, karena tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan kemudian dana tersebut kembali mendapatkan bunga dan seterusnya, karena ada kaitannya dengan budaya. Ada dua negara yang menjadi contoh hebat, Korea dan Jepang. Korea itu dengan K-pop dan K-drama itu bisa membuat industri kosmetik, industri makanan, industri pariwisata luar biasa tumbuh pesat, karena itu bisa mempengaruhi lifestyle ya, anak-anak muda di beberapa belahan negara di dunia ini. Kalau Bapak Ibu melihat, teman-teman melihat ada value besar itu skincare itu yang menjadi brand ambassador-nya namanya siapa nih Pak? Ibu atau siapa? Karena memang saking hebatnya ekonomi kreatifnya itu. Kemudian ada juga kadang-kadang makanan-makanan dari perusahaan franchise besar seperti McDonald's, KFC itu sampai membuat edisi makanan dengan rasa-rasa yang ala-ala Korea dan ala-ala Jepang. 16 subsektor ya, jadi ada 16 subsektor dari Kemenparekraf gitu ya, bahwa ini. Tapi kita lupa lagi bahwa yang terpenting itu juga bukan sektor apa produk yang dihasilkan, tapi orangnya. Kalau kita melihat fenomena sekarang ada IG Ads, FB Ads. Kalau dulu lukisan dalam bentuk promosi itu dalam bentuk baliho, pasang TV mahal, sekarang itu di FB Ads. Teman-teman yang dijual di kuliner, maklun tadi, maklun maklun kosmetik, maklun makanan dan lain-lain itu justru bagaimana caranya kita jualan ke market yang tepat, yang susah ini kan fit market. Ada yang tahu nggak jualan bika Ambon? Para Bapak Ibu dan teman-teman tahu bika Ambon? Bika Ambon harganya 1,5 juta rupiah. Apa yang menarik sebenarnya bika Ambon 1,5 juta rupiah? Ternyata itu memang ada segmennya sendiri yang pengen flexing, yang pengen eksistensi di media sosial. Itu menurut saya juga nggak kepikir untuk bika Ambon 1,5 juta rasanya. Bika Ambon kan dia paling tepung terigu jadi ibu-ibu, tepung terigu telur sama. Tapi disitulah pelaku ekonomi kreatif di pelakunya. Kita saya fokus dulu di gimana. Next.